saya akan mengundang pasangan yang katanya lagi bahagia karena baru lamaran dan sebentar lagi akan menikah. Jadi dari kemarin tuh saya mengundang pasangan bahagia yang akan menikah. Mereka emang nggak tahu diri. Nah saya baru pisah loh, mereka mau nikah kan kelewatan kan. Tapi nggak apa-apa, kita mau tanya-tanya seperti apa sih bahagianya yang baru mau nikah gitu. Langsung aja, ini adalah Teguh Wisnu dan Shirin Sungkar. Bagus, cowok lu nggak ada sih. Bagus. Sementara dia nggak ada, kita akan bahas kejelekan-jelekan dia. Oke. Pertama gini, kenapa lu mau? Nggak enak, orangnya lagi sholat. Orangnya lagi sholat. Nah bagus, karena lagi sholat, mungkin kalau kita kata-katain dia, mungkin dosa kita dimaafkan karena dia lagi sholat. Yang apa tadi, nanya apa? Kenapa mau sama Teguh Wisnu? Karena dia rambutnya lebat. Pantas saya diputusin ya. Ntar saya tanya sama mantan istri saya apakah karena itu dia. Enggak. Karena rambutnya lebat. Oke. Kenapa yakin mau nikah dengan Teguh Wisnu? Ngomong lagi rambutnya lebat. Kan harus yakin mau nikah nih untuk untuk selamanya. Kenapa yakin mau nikah dengan Teguh Wisnu? Karena memang udah yakin mau nikah. Karena kan udah ditawarin udah 2 tahun yang lalu. Mikirnya udah 2 tahun loh. Oh, jadi udah diminta 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Oke, kalau dimintanya 2 tahun yang lalu, kenapa Shirin baru maunya sekarang? Karena bukannya baru mau nerima sekarang, tapi diri aku untuk jadi seorang istri baru siapnya sekarang. Kenapa, apa yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang istri? Jadi seorang istri itu gampang, tinggal punya babysitter dan bebek. Enggak dong. Anak urus babysitter, kita sibuk bebean begitu. Nyindir. Nyindir yang mana? Bukan nyindir, kebanyakan begitu memang sekarang. Enggak lah. Apa yang harus siap untuk menjadi seorang istri? Kesiapan batinnya gitu. Udah siap belum? Memang kemarin tuh masih terlalu muda lah, masih terlalu anak-anak. Walaupun sekarang masih muda ya. Kamu berapa sih? 21. 21 tahun, baru 21 tahun. Makanya kita nggak tahu beda jauh ya. Tingginya. Tapi enggak. Kurusan banget, ininya kelihatan muda banget. Oh, kan tuh lihat dong kan. Saya ngikutin dia sih kok. Nah, luar biasa. Selamat. Luar biasa. Pokoknya Shirin, kalau Anda memuja saya, lamaan dikit nggak apa-apa. Terusin aja, nggak apa-apa ya. Oke, Shirin, tapi gini, yuk kita sambil duduk aja. Oke. Shirin tadi bilang nikah muda. Nah, umur 21 tahun itu kan sebenarnya masih muda kan? Masih muda banget. So, why you sure that you gonna marry di usia 21 tahun? Maaf, tapi banyak orang-orang menikah muda gagal biasanya. Nah, kenapa? Sebenarnya aku kalau misalnya belum ketemu Wisnu, dari dulu nggak pernah kepikiran yang namanya nikah muda. Aku pengen nikah tuh umur 25, 24 lah paling muda. Cuman kan kadang-kadang kita bisa berencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Jadi ya ngikutin jalannya aja. Mungkin memang jalannya umur segini nikah daripada lama-lama pacaran. Ya, tapi apa yang membuat Anda yakin, oke, saya nikah dan ini pasti one forever? Kita nggak bisa meyakini seperti itu, tapi kan yang namanya manusia, kita berusaha supaya menjadi seperti itu. Kan nggak ada yang mau dalam hidup ini kita nikah 3 kali sehidup. Kan maunya sekali sehidup. Tapi kalau cowok-cowok di sana kayaknya mau menikah 3 kali. Itu urusan mereka ya. Cuman gimana ya? Aku pas memutuskan udah bilang ya udah aku mau menikah. Aku ngeliat Wisnu memang udah benar-benar matang, udah berubah. Aku kenal Wisnu itu dari udah lama. Jadi kita udah temenan sebelum pacaran tuh udah 4 tahun. Jadi aku udah tahu dia kayak gimana. Berubahnya apa? Banyak banget sih yang berubahnya. Maksudnya berubah nih menjadi dewasa pemikirannya? Iya dewasa, maksudnya dewasa lah. Dewasa banget. Terus gimana ya, kita kenal itu dari mulai sama-sama punya pacar, sama-sama putus, sama-sama nyomblangin sama saudara masing-masing, gagal juga, akhirnya pacaran. Oke. Jadi yakin ya?
Insya Allah. Iya gitu, oke. Terus gini, kalau misalnya kan dari temen nih kan, dari teman terus katanya nyomblangin, dari teman, dari sahabat, terus tiba-tiba pacaran dan mau nikah. Biasanya kan kalau teman terus pacaran agak-agak janggal gitu kan. Anda kedinginan ya? Dingin ya, hadiahnya. Saya aja kedinginan di sini. Padahal pakai baju Saya gini. kok gitu pakai kot. Iya, makanya saya tahu Anda kedinginan. Belum pernah tahu kan ada AC di belakang tapi kepalanya botak kayak apa dinginnya. Luar biasa loh, saya dari tadi ini nahan dingin sebenarnya. Untung saya ada rambut. AC-nya di belakang kena belakang kepala gua. Hati telegram ya. Apa tadi? Enggak tahu, saya juga lupa nanya apa sebenarnya. Saking dingin ya di sini tuh saya baru lupa nanya apa. Ya, ini dari sahabat jadi pacaran. Nah, Awal-awalnya memang oke. Agak-agak awkward ya gitu kan ya. biasanya kan wah dorong-dorong, sekarang gandengan tangan gitu kan. Memang sebenarnya kalau diinget-inget kayak yang dulu sempat memang sama-sama jomblo, terus aku nyomblangin dia sama temen, aku nyomblangin dia sama saudara, dia nyomblangin aku sama saudaranya dia. Gitu. Sekarang saudara kamu sama saudara dia pacaran nggak? Enggak. Oh, enggak. Beda. Apa namanya? Ternyata memang nggak berhasil, malah ya berhasil berdua. Ya aneh sih waktu awal-awalnya aneh, cuman ya nggak ada jaim-jaiman karena mau jaim gimana, orang udah tahu juga baik busuknya kayak gimana, jadi nggak bisa tahu jaim. baik buruknya. Oke. Jadi intinya kenal udah berapa lama? 6 tahun lebih. 6 tahun pacaran? 2 tahun. Pacaran 2 tahun. Terus nikah kapan nanti? November. November. Sebentar lagi nikah. November nikahnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Berapa yang diundang? Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekian lah. Sekian nggak tahu soalnya. Oke. Aduh dingin banget sih. Iya mas, saya dari tadi juga kedinginan sebenarnya. Saya dari tadi maka tangan saya begini terus kata kedinginan. Ya, saya nanya aja agak susah loh ini saking dinginnya. AC-nya nggak bisa dimatiin lagi di belakang. Tapi nggak apa-apa, kita harus terlihat cool di TV. Karena penonton di rumah tidak mau tahu kita kedinginan apa tidak mau tahu. Oke. Karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain di sini sekarang. Dingin. Shirin punya rasa takut nggak menikah muda? Dia ngomong sama saya aja gemeteran loh. Dingin mas. Sama saya juga kok. Takut sih. Kalau takut mungkin bukan takut ya, mungkin pemikirannya banyak, jadi lebih banyak karena masih umur segini nanti siap nggak jadi istri, nanti siap nggak udah nggak main-main lagi, udah harus ngurusin suami gitu. Ya banyak sih pemikiran, tapi sesuatu nggak usah terlalu ditakutin, yang ada nggak mau nikah sampai kapan nanti. Jadi tapi yang meyakinkan sekali bahwa oke lah gua nikah aja, apa itu? sifatnya Wisnu. Sifatnya Wisnu. Iya. Oke. Dia berubah banget sih, jadinya lama-lama tambah ngeyakinin gitu. Soalnya waktu dari awal ngelamar juga maksudnya dia benar-benar ngebuktiin kalau sekarang belum siap, ya Nunggu. lama-lama siap, Lama-lama dianya siap. juga makin dewasa. Oke, kita undang langsung Teguh Wisnu. Teguh Wisnu. Oke, ini cowoknya. Halo semua. Nikah. Silakan Teguh Wisnu ya. Bagus, enak deh pokoknya kalau nggak kedinginan di rumah. Cuy, romantis banget. Bukan, so gentleman. Mau pakai jaket saya kok. Kayak di film-film Dia punya Mas Dedi. Gila, enak aja gue kedinginan kok. Saya minjemin jaket dia kan saya nggak dapat apa-apa. Kalau dia minjemin kan dikawinin. Ya beda dong. Dikawinin sama Wisnu juga kok. Wisnu yang itu. Saya namanya gini, Wisnu juga. Wisnu, Iya. di pulau ada dia dan kambing, saya pilih kambing. Mas, jangan jahat banget lah Mas. Atau saya minta dia Untuk kambing? Enggak, bantuin pegangin tuh kambing. Ya. Oke, Wisnu, kapan sih ngelamar Shirin? Melamar Shiren. Kalau tanggal sih lupa aku ya. Cuman kalau secara Islam itu ngelamar memang kita datang ke orang tuanya. Kalau misalnya kita orang tua Shiren, saya ngomong sama bapaknya,
dan saya minta anak papa untuk menjadi istri saya nanti. Udah itu udah. Udah. Oh, udah terus ayahnya bilang apa? Oh iya mau banget gitu loh. Kok gede banget sih? Gue orang di sidang dulu. Oh iya di sidang dulu. Diceramain. Jam. Ceramainnya gimana? Diapain? Dibilangin apa? Gimana cara jawabnya? Enggak. Jadi karena kan memang belum pernah ngelamar seseorang. Jadi Iya. memang Iyalah. Iya, ini belum pernah ngelamar. Iya. Jangan-jangan dia keceplosan. Patu untung enteng nih. Jadi waktu itu memang nggak tahu situasinya seperti apa gitu. Jadi memang waktu ketika papanya ngomong, saya mencoba untuk benar-benar mendengarkan papanya Shiren ngomong gitu. Dan Shiren ini cekikan dia. Terus bapaknya ngomong gini, kamu ini lagi serius, jangan tolong jangan bercanda dong. Kan jadi saya jadi gak enak kan, waduh, berarti ini harus serius gitu. Jadi harus serius. Jadi waktu dibilang gitu, saya makanya benar-benar nggak jadi nih. Iya, takutnya ntar kan. Jadi langsung saya diam, saya dengerin aja. Nggak ada ketawa-ketawanya saya malah. Shiren malah bingung, lihat saya, kok kamu nggak ada ketawa-tawa sih? Santai aja lagi. Ya kamu tadi aja diomelin anaknya malah ini diomelin pasti. Oke, kita harus potong dulu nih karena udah mau break tapi belum selesai ya. Saya masih mau tahu sisanya gimana bapaknya menyidang Teguh Wisnu setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di kita. Oke, lanjutkan lagi ceritanya pada saat melamar disidang oleh ayahnya Shiren, ya kan? Coba, terus? Ya akhirnya saya minta sama papanya Shiren. Saya mau menikah dengan Shiren, Pak, gitu. Waktu itu manggilnya Om. Ini serius nih, maksudnya? Serius? Mukanya muka serius? Muka serius banget, iya, penuh ketegangan. Iya. Jadi kalau kita lari kamera di zoom. Jadi memang waktu itu minta, saya bilang sama papanya kayak gitu ya. Habis itu papanya tanya kesiapan saya, kamu siap untuk menjadi seorang calon suami? Kamu tahu suatu pernikahan itu seperti apa? Akhirnya papanya ceramah. Drama tuh ya. Dalam arti ya ilmu pernikahan, tentang ilmu pernikahan, ilmu agama juga seperti ini ya, panjang lebar lah, cukup lama juga, ada sekitar setengah jam ya sayang. Lebih. Ya, lebih ya. Setengah jam lebih. Lumayan, tanya-tanya gitu soalnya. Itu ada yang masuk nggak? Masuk, keluar lagi tapi nggak masuk lah. Penonton. Waduh, Ya, apa ya? masuk dong Pak, dibakuin tek. Jadi ya setelah itu papanya juga sedikit sih ngobrol sama Shiren ya. Kamu gimana Shiren, tanya-tanya juga gitu. Tapi setelah itu papanya salam kepada saya. Wah. Saya salam. Akhirnya bilang gitu misalnya ya saya terima lamaran kamu gitu. Wah, luar biasa. Sambil didoakan juga. Saya ridho dan didoakan gitu. Oke. Akhirnya berlanjut lagi waktu serahan. Serahan itu kan jatuhnya ada acara di mana keluarga besar kita bertemu untuk saling mengenal satu sama lain. Diceramain lagi. Bukan diceramain, enggak. tapi di situ Shiren di depan semua orang, di depan keluarga besarnya Shiren dan keluarga besar saya ditanya gitu. Shiren, kamu gimana? Kamu ini papa udah tahu kamu mau gitu kan? Kamu mauan juga sih. Tapi Maksudnya biar semua keluarga dengar Tahu. aku nggak ada, maksudnya kita berdua itu Saling sama-sama mau lah ya. nggak ada dalam bawa paksaan, nggak ada segala macam, jadi harus ngomong depan keluarga. Oke. Dan papa nggak ngomong kalau harus ditanyain kayak gitu, jadinya shock. Terus Shiren Ngomong jawabnya depan apa? keluarga. Shiren jawabnya apa? malu biasa dia kalau ditanya ketawa-ketawa gitu. Aku bilang, aku malah yang di depan dia. Aku bilang gitu, dia ketawa-ketawa. Tapi akhirnya udah berjalan lancar. Tapi bilang apa, mau? Mau dong mas, kalau nggak ada di sini dia. Iya, ngomongnya gimana gitu ya, saya mau. Cuma bilang sampai ketawa kasihnya dia mau. Gitu. Oh, ya. Luar biasa ya, intinya sudah diterima ya. Itu no ya, mau nikah juga nih Anu nih. Wah, tanggal 2 bulan November mau nikah juga dia. Tapi agak beda dia pada saat itu, dia juga disidang oleh ayah calon mertuanya. Saya tahu banget ceritanya. Saya bisa ngikutin. Coba gimana saya jadi ayahnya, Anda minta gimana? Jadi saya mau melamar anak Bapak. Kalau saya begini aja ya, Anu. Anda mau melamar anak saya silahkan. Pokoknya ingat, apapun yang Anda lakukan pada anak saya lakukan pada Anda. Termasuk malam pertama.
Jadi hati-hati, ya. Kurang lebih emang begitu. Oke, terus setelah itu apa? Habis lamaran? Habis lamaran ya, serahan. 17 Agustus Seserahan. Kenapa 17 Agustus? Sebenarnya sih menentukan tanggal itu karena kan tanggal merah, jadinya libur. keluarga bisa datang semua gitu aja sih sebenarnya. Terus Malam. juga ya mumpung tanggal 17 Agustus Orang pada juga ingat. kan orang bisa pada ingat gitu. Jadinya ya mudah-mudahan tanggal baik lah. Mudah-mudahan Tanggal ada. Semua harus insya Allah tanggal baik. baik. Harus baik lah. Semua tanggal baik lah ya, Iya, pasti benar. semua tanggal baik. Kalau memang cinta semua tanggal baik, nggak ada tanggal jelek. Ya. Betul. Saya juga waktu nikah saya milih tanggal baik. Berapa 3 bulan milih tanggal. Kita nggak milih-milih tanggal sih. Saya 3 bulan milih tanggal baik. Gitu. Kalau zaman sekarang kan nikah nggak milih tanggal, mana tanggal available yang di gedung. Iya benar, karena gedungnya full. Iya benar. Oke. Tapi saya punya pertanyaan nih. Mungkin Anda berdua bisa tolong bantu saya. Kan kalau memang sudah mau menikah kita harus saling tahu apakah Anda benar-benar saling mengenal pasangan masing-masing. Nih yang begini-gini, Nah. kadang-kadang fans lebih tahu deh. Nah iya, Siren tolong berdiri di sini, jangan tidak boleh mengintip Wisnu di sini tidak boleh mengintip Siren. Oke, ada jaraknya, tidak boleh saling lihat, hadap-hadapan tapi nggak boleh saling lihat. Anda cuma tulis jawaban yang saya tanya aja gitu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah berapakah usia ibu dari Siren? Waduh, kagak pernah nanya, takut menyinggung. Anda tuh anak nggak tahu diri ya? Oh, dari ibu aku? Ibu kamu. Oh, aku kira ibu kamu. Udah, Hah? silakan. Kalau aku berapa? Kira juga pertanyaan sama ya? Iya. Oh, ya. Sudah? Sudah. Oke, silakan. Berapa? 46 Oh, beda dikit 47. 47. Oh, Ya benar. tahun ini tapi kan? Posisinya? Tahun ini. 47. Ulang tahunnya kapan emang? Oktober Tanggal? 22. Tahun ini umur berapa? 47 Tahun baru. ini 48. Oh, tahun 48. Yakin. Insya Allah. Kalau setiap happy birthday, mama kalau di atas 40 nggak mau ditaruh lilin 40-an, katanya nyindir. Jadi nggak tahu umur. Ya, pertanyaan pertama saya coret ya. Dia kagak jelas umur emaknya berapa. 47 bener. Tahun ini 48. 47, 48. Oke, benar. Benar. Gua belain lu pokoknya. Oke. Hal apa yang paling dibenci oleh Wisnu? Yang besar ya tulisnya ya. Berhubungan dengan apa dulu, Mas? Iya banyak. Hubungan dengan pokoknya yang paling ditakutin. Paling ditakutin Ya. sama Wisnu. Ya. Boleh. Itu dari mana nih? Binatang atau Apa? enggak mesti binatang. Misalnya dia takut apa gitu? Misalnya takut ngelihat sesuatu, takut makan sesuatu, apapun lah. Ya udah gini lah. Dia paling tidak suka makan apa? Paling gak suka. Ya coba dilihat jawabannya, kasih lihat penonton. Yang nggak halal. Lu mah jawab seenak-enaknya ya. Ya. Sama, Kita yang nggak haram. mau. Oh yang haram, oke. Sama. Ya, benar. Oh berarti sama. Saya pikir kalau jawabnya yang tidak halal, semua juga begitu. Lah, habis dia emang orangnya tukang makan, jadi yang nggak halal aja nggak dimakan. Oh, tapi selain itu kalau halal dimakan. Oh, bagus. Oke, nah ini agak sulit, tapi tolong sebutkan makanan pertama pada saat Anda kencan pertama kali. Kencan. Ya. Kencannya kita kapan? Oh iya tahu. Dah. Oh, Bener ya? Kayaknya beda. beda. Ya udah gini deh, coba sebutin kencan pertama di mana sih? Lupa juga. Nasi
Nasi box lokasi. Nasi box lokasi. Anda? Susi. Anda dengan siapa waktu pencari lokasi? Bukan. Gini. Yang jual nasi box. Yang jual nasi box? Susi. Oh, namanya Susi. Baru Susi jual nasi box, saya beli waktu itu. Beli nasi box di Susi. Oh, iya. Ini Bagus. nggak resmi. Karena di lokasi syuting pas ending. Tapi itu dia makan sushi. Ya mungkin saya makan bacem, dia makan sushi, kan beda catering. Oh, belain, bagus. Ternyata beli nasi box sama sushi ya. Pada saat Anda beli nasi box itu, mas tukulnya ada nggak? Hal apa yang bisa membuat Shiren menangis? Oh, langsung Nangis bahagia. Tepat banget. Nangis bahagia apa nangis? Oh, nangis sedih. Nangis sedih ya? Nangis sedih. Hal apa yang bisa membuat Shiren menangis? Oh, nangis sedih. Oh, nangis bahagia juga boleh. Terus, Nangis lu bikin ketakutan. aturan sendiri aja gimana? Nangis ketakutan. Nangis ketakutan. Nangis Oke. ketakutan ya? Ya. Oke. Ya. Oh iya. Oke. Sudah? Udah. Menurut Shiren, Coba mau ondel-ondel. kecoa dan ondel-ondel. Kecoa. Oh, lihat Iya. kecoa. Oh, benar. Kecoa dan ondel-ondel. Kenapa dengan ondel-ondel? Oh, sebenarnya gak enak juga sih, banyak dikomplain sama orang Jakarta. Gara-gara? Iya kan, ciri khas kota Jakarta, masa saya takutin. Cuman serem. Ya sih, memang saya juga kalau ngeliat ondel-ondel. Apalagi warna merah, aduh pusing. Serem. Oh, ondel-ondel ada yang warna merah. Adik muka merah ya? Kalau Anda takut sama ondel-ondel, berarti Anda nggak bisa ketemu Fuati dong. Kan Kuati mana sih? Hadiah apa yang pertama kali diberikan oleh Wisnu pada Shiren? Pertama kali diberikan oleh Wisnu pada Shiren. Pertama kali. Ya. Hadiah. Ini terakhir nih. Aduh. Oh, Pas. Kalau pas, pertanyaan saya berikutnya agak nggak enak nih. Ayo, masa deh. Ini aja, apa ya? Kalau salah, saya harus tanya yang berikutnya. Apa ya? Cepat. Sudah? ya. Kayaknya banyak banget loh. Kayak dipilih aja. Coba ya. Iya, Coba ya. coba. Oke. Boleh saya lihat? Antara bunga, kalung, jawabannya lupa. Antara bunga dan kalung. Cincin, kalung. Cincin dan kalung. Jadi kalungnya buat lu, cincinnya ya. Buat yang lain. Ya, saya nggak ngomong. Iya, iya. Masih punya waktu satu pertanyaan lagi? Ya, oke. Terakhir. Nggak apa-apa, terakhir. Oke, terakhir. Anda akan belajar. Berapakah mantan dari Wisnu? Cepat. Berapa mantannya Wisnu? Cepat, mantan Wisnu ada berapa? Saya aja lupa, Mas. Waduh, gila, lupa. Itu tidak boleh dilupakan itu. Mantan dia Wisnu. Itu ngitung. Yang saya tahu aja Saya ya. yang tahu, cepat. Wisnu, mantan ada berapa? Ini yang ketahuan. Yang ketahuan. Oke. Berapa? Yang ini udah aku korting loh. Iya. Cepat. Oke. Anda menulis berapa? 4. 4. Kasian soalnya. Dia tulis 5. Oh iya, beda. Tadinya 5, kasian. Oh, tadinya 5. Di korting. Nggak apa-apa. Oh, yang satu nggak jelas. Oh, yang satu nggak jelas. Oh, curhat jawabnya. Nanti ya? Ya, selamat ya, pernikahan Anda akan dipenuhi dengan luar biasa malam pertama nanti ya. Membicarakan tentang mantan Anda. Ya, marah tetap di hitam. Oke, sudah melamar, sudah disetujui, sudah punya tanggal pernikahannya, pasti juga sudah mempersiapkan pernikahan dong. Ya kan? Apa aja udah disiapin? Udah hampir semuanya sih. Udah tempat, Hah? tempat, gaun semua sudah. Oh, gimana Nur? Sudah. Itulah. Kenapa kalau ditanya tentang persiapan pernikahan, pasti yang cowok agak stres tuh kenapa ya? Enggak, dia nggak ngurus. Oh, dia nggak ngurus. Enggak ngurusin. Senyum. Senyum. Enggak. Jadi
Karena dia syuting kan, aku yang udah selesai syuting jadi lebih banyak aku yang Pakai WO-nya Shiren juga. Oh, pakai WO-nya dia juga. Iya. Oh, jadi nanti uangnya Wisnu masuk ke uang kamu dong Nanti berarti. saya minta lagi, Mas. Bagus, bagus. Terus apa yang spesial apa dari pernikahan ini? Ya sebenarnya sih pernikahan itu suatu pernikahan itu udah spesial ya gitu, dan kita cuman berharap mudah-mudahan bisa membahagiakan orang yang datang, bisa menghibur semuanya, yang datang semuanya senang, dan kita juga bisa memenuhi kemauan mereka gitu, misalnya mereka diundang kayak gitu, walaupun nggak bisa semuanya diundang kan karena terbatas. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah. Tapi yang beda dengan yang lain ada nggak? Apa ya? Sama aja sih, Mas. Sama aja sih namanya pernikahan, cuman kan tiap orang itu punya adat masing-masing, ada tradisi masing-masing. Nanti dengan adat apa nih? Insya Allah kalau misalnya akad nikah itu pakai adat Aceh. Pakai adat Aceh. Ya, tapi kalau misal resepsinya Enggak ada. internasional. nasional. Nasional, tetap nasional, tapi maksudnya kebaya itu kan nasional. Oh, oke. Jadi tetap nggak pakai internasional. Tetap tidak internasional, tapi kebaya lah Cuman ya. nggak ada. Tidak adatnya. Oke. Hari sudah semakin dekat nih, pernikahan sudah semakin dekat. Stres nggak? Enggak, saya malah Enggak, orang saya mau pergi dulu. Enggak stres lah. Banget. Kamu nggak stres banget tuh gimana? Enggak lah, kadang kalau kepikiran tuh stres. Maksudnya takutnya ada yang miss gitu, takutnya ada. Cuma tentang pernikahannya doang. Iya. Tadi kan sebelum Teguh masuk saya nanya sama Shiren kan, siap nggak jadi ibu gitu ya. Nah kalau saya tanya sama Teguh, siap nggak jadi suami? Insya Allah loh. siap. Insya Allah. Doain. Mudah-mudahan semuanya lancar, nggak ada kendala apapun. Karena saya memang dari dulu pertama kali jadian ya, pacaran sama Shiren awal-awal, saya bilang saya kalau misal berpacaran itu mau yang serius gitu. Kalau mau, saya juga punya niat untuk nikah muda. Tapi waktu itu kan Shiren memang pertama-tama kita berpacaran, dia tuh memang ya 19 tahun ya. Dibilang saya nggak siap kalau umur segini saya harus nikah gitu. Ya udah terserah kamu. Yang penting kamu tahu kalau saya memang niatnya serius kalau untuk pacaran. Tapi setelah itu, setelah umur 21, dia bilang akhirnya, saya siap nih. Oh bagus lah. Oh, Teguh tuh umur berapa sekarang? 22. 22. 27. 27, oke. Merasa sudah 28 Mas, 28. Ya, kalau Anda 21 berarti saya 24 lah. Beda 3 tahun lah ya. Nggak apa-apa, acaranya sendiri terserah. Iya, saya mau umur berapa kan urusan Nggak ada yang saya, komplain. nggak ada yang komplain. Penonton nggak perlu ketawa Penonton juga. tinggal googling gitu. Nggak perlu ketawa juga. Ketawa tuh pada saat bintang tamunya lucu. Ya kalau host dilucu-lucuin nggak usah ketawa Anda. Tapi saya mau undang nih ya, yang udah menikah udah lama kan katanya harus belajar. Kalau saya ngajarin Anda kan nggak bisa gitu ya. Saya aja udah pernikahan saya kan selesai bubar ceritanya. Tapi dari pengalamannya kan bisa kita ya. Oh benar. Oh iya karena kita bubar baik-baik. Bubar baik-baik. Jadi bubar jalan gerak bubar baik-baik. Ya, begitu. Kita undang lagi nih ada Saskia Sungkar dan Irwan Syah. Pengantin baru. Punya rumah. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Pengantin baru katanya. Wah. Ya beginilah keadaannya. Duduk. Sedih sekali ya. Oke. Ini Irwan nikah udah berapa lama ya? Udah 2 tahun sekali sih. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus apa nih dalam 2 tahun setengah ini apa yang Anda pelajari? Kita pacaran setiap hari dong. Baru 2 tahun setengah soalnya. Belum 5 tahun. Betul kan yang ngomong dia ya, bukan saya ya. Tolong ya. Enggak dong. Kita tuh pasangan tergaul, tahu nggak sih? Kalian pemain sinetron ya? Oke, terus apa yang bisa diberikan apa ya, mungkin wejangan lah, kan udah nikah duluan nih, kepada adiknya apa? Kalau jangan sih mungkin dia kali ya, kayaknya Wisnu tuh
udah tua banget gitu. Oh jangan. Bukan buat Wisnu. Oh bukan, buat Shirennya. Walaupun Tua kan ya. iya, udahlah Duh, walaupun jangan dendam gitu kali bercanda kali. Ya kita sudah Paling mulai lebih ini keretakan rumah aja. tangganya ya, belum apa-apa ya. Lebih apa mungkin share aja kali ya gitu. Kalau ngelihat dari Wisnu sih udah dewasa banget. Shirin juga sebenarnya sih dewasa juga kok, cuman petakilan aja. Jadi ketutup gitu pemikiran dewasanya. Berarti kalau Anda tidak petakilan ya? Hah? Anda tidak ya? Padahal dari Makanya gitu, saya mau tanya gitu loh. Iya. Padahal tadi kan kita pasangan gaul men gitu ya. datangnya aja teleponan saya. Oh. Tapi nggak tahu kalau di rumah kan. Nah, ini acaranya siapa sih? Gak apa-apa ngobrol aja. Anda ngobrol 4 segmen juga saya dibayarnya sama. Jadi silakan ngobrol aja. Jangan. Tapi kalau misalnya Irwansyah sendiri saya mau tanya, kalau Anda menggambarkan keluarga Anda ini keluarga seperti apa? Keluarga yang sakinah mawadah. Amin. Amin. Ya Allah. Jawabannya Ada banyak nonton sinetron kayaknya. Iya, biasa lah. Wan serius lah. Oh iya, tadi. Iya. Ini live loh. Bukan tapping. Ya keluarga yang seperti apa? Ya kalau aku sama Zaskia sih memang serius nih. Iya. Serius juga. Gimana sayang? Gimana Beh? jaga sikap dong. Iya. Nggak tahu dia kelihatan aslinya. Taman di belakang udah konde nih, kerudung udah jadi konde. Salahin adek lu sono yang ngomongnya lama. Loh, aku di sini segmen 1 2. Iya. Kita keluarga yang kayak apa tuh? Jawab Kita dong. keluarga yang apa ya? Ya kita tetap menjadi diri kita sendiri lah, cuman yang namanya kayak gitu, gue share gini, yang namanya orang menikah kan dua kepribadian yang berbeda, punya sifat masing-masing yang berbeda, dan gimana cara menyatukan itu kan bukan suatu hal yang gampang menurut aku gitu. Jadi tahun pertama itu adalah tahun penyesuaian. Nah sekarang tahun kedua ini kita udah alhamdulillah sudah sangat bisa ngeblend banget gitulah. Jadi nggak jarang yang namanya berantem karena perbedaan prinsip atau apapun. Jadi berantemnya karena apa? Karena kangen doang. Berantem karena kangen. Iya, kamu kok nggak pulang-pulang sih? Gitu doang. Oh, iya. Iya. Bagus. Sabar ya. Makanya harusnya tuh kita tuh balik ke zaman pager. Zaman Iya, pager kan bener. bisa begitu kan. Kamu kok nggak pulang-pulang sih? Maaf nggak baca. Ya. Iya. Dan itu baru ya. Belum punya anak kan ya. Nah kalau udah punya anak lebih ribet lagi. Kalau saya dulu ibunya nelfon, di mana belum pulang-pulang? Rewet kali kau. Terus anak saya nelfon, Pak kok nggak pulang? Cilaka langsung kan pulang. Kalau anaknya nelfon pulang biasanya. Oke, targetnya punya anak kapan? Targetnya secepatnya sih. Mas. Secepatnya. Berarti Iya. memang bukan KB, bukan memang belum mau. Bukan sih. Tapi awalnya dulu memang sempet ini ya, sempet Menunda. menunda gitu. Terus pas udah nggak ditunda jadi belum dapat. Oke, dulu nunda kenapa? Itu masih ada Kerjaan. kontrak, Syuting. terus syuting. Ya terus mau pacaran juga kali ya. Oh ya kalau Kan kita pacaran sebentar, cuma 6 bulan. Jadi Cuma 6 bulan langsung pacaran nikah. dulu, iya. jadi nikah terus pacaran dulu ya, ntar punya anak yang ntar. Kalau Shiren sendiri kapan mau punya anak? Kan usia baru 21, ada target usia berapa punya anak? Nggak tahu sih, terserah Allah deh dikasihnya kapan. Terserah. Ini nggak di Enggak, aku nggak nunda. Terus Memang memang terserah program juga. Allah memang betul, tapi kan ada proses pembuatannya. Iya. Nah maksudnya kan ada program supaya cepat, ada juga di stop, nggak mau nunda gitu kan. Anda di program. Biasa aja, normal-normal Nggak, aja. kita nggak Jadi program. nggak program, nggak tunda juga. Kalau misalnya nggak program tiba-tiba merit bulan depan punya hamil gimana? Alhamdulillah. Ya masa mau digugurin? Bagus. Saya tuh nanya baik-baik loh. Ah, ya alhamdulillah. Rezeki mas. Ya rezeki lah. Oke, kalau punya anak nih, Wisnu sendiri pengennya cowok apa cewek? Anak pertama, apapun yang dikasih Allah, insya Allah akan maksudnya suatu kebahagiaan ya untuk suatu pasangan ya, pasangan keluarga gitu ya. Tapi kalau misal ditanya keinginan, Ya. itu saya maunya si cowok anak pertama. Cowok. Iya. Shiren? Cowok. Cowok. Kenapa cowok? Biar adiknya cewek bisa ngelindungin adiknya. Jagain lah. Oh biar bisa jagain Jagain adiknya kalau anak keduanya. Adik-adiknya mas ya, berarti banyak tuh mas.
Gak apa-apa Wisnu, walaupun 2 kan hanya anaknya. Gitu. Lu berdua kan bukan KB, emang pilih 2 doang Kita berapa banyak? Hah? Kita berapa banyak? Ratusan. Oh, kita lagi layanan di Zoom ini, kita akan coba untuk question of life buat mereka semua. Jangan marah-marah, tetap di hitam. Oke, ini peraturannya berbeda. Biasanya question of life hanya untuk 1 orang, pertanyaannya banyak, mereka harus memilih. Tapi pertanyaan saya hanya sedikit, tapi ini 4-4-nya menjawab. Jadi jawaban Anda boleh langsung, tapi Anda harus menjawab semuanya secara serentak. The rules is apapun yang saya tanya harus dijawab. Langsung dijawab. Anda boleh memberikan alasan, karena kadang-kadang pertanyaannya tidak mengenakan, tapi Anda bisa memberikan alasan. Jadi Anda bisa memberikan, saya menjawab ini karena gini. Oke, karena basically this is a choice of life, bahwa dalam kehidupan kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi dan akan terjadi atau mungkin terjadi. Nah, kenapa memilih seperti ini? Oke? Siap. Pencet dong. Lain kali bisa nggak disiapin listrik di sini? Langsung ya? Ya. Ya. Pasangan atau keluarga? Keluarga. Oh, bareng jawabnya. Keluarga. Bareng? Ayo, satu dulu. Keluarga. Keluarga. 3, 2, 1. Keluarga. Nggak perlu berdiri. Keluarga. Keluarga itu artinya lebih ke keluarga besar ya dibandingkan pasangan ya. Kenapa? Keluarga. Kan nanti juga dia jadi keluarga. Iya dong. Jadi gini Mas, kalau misalnya pacar itu bukan belum termasuk kalau Iya. keluarga itu pasangan. Nah, tapi kalau ketika sudah menikah menjadi istri itu ada keluarga kita. Oh, jadi keluarga ya, keluarga berarti benar keluarga Anda. Tapi kalau misalnya sendiri, pacaran berarti keluarga kita adalah papa mama. Oh ya, oke. Karena pasangan bisa putus, kalau keluarga nggak akan pernah putus. Oke. Ini saya. Ribut dengan pasangan atau ribut dengan mertua? Waduh. Pasangan. Gak ribut. Nggak ribut. Gak ada pilihan. Ribut dengan pasangan. Oh. Pasangan yang iya. nyangkutnya. Mana? Sorry. Kamu deket aja nyangkut. Pasangan ya, berarti ya daripada ribut dengan mertua ya. Karena Lebih ribet kalau lagi, pasangan- ini bakal ribut sama pasangan juga Iya. kalau ya, benar. Ribut dengan mertua atau ribut dengan orang tua? Dua-duanya. Karena mertua itu udah jadi kayak orang tua juga nanti. Iya, tapi kan harus milih satu. Sama orang tua atau sama Mertua. orang tua. Soalnya kalau orang tua, Orang tua masih. kan orang tua udah tahu maafin, udah bisa maafin, udah tahu sifat anaknya. Oh, kayak gini doang, ntar juga baikan. Kalau mertua kan Takut kita- sakit hati beneran. Kalau Iya. sakit hati beneran, ribut lagi sama anak. Iya. Kok complicated ya? Jadi intinya kan mereka takut ribut sama pasangannya gitu ya, daripada ribut sama pasangannya. Sebenarnya intinya Iya, iya. Karena kalau mereka. ibu pasangan mertua, ntar orang tua marah juga, semua marah. Iya. Jadi semua marah. Jangan curhat dong. Iya. Saya sakit atau pasangan saya sakit? Saya sakit. Saya sakit. Berat. Anda ragu nih. Tuh. Enggak. Mas nih, dia soalnya nanti kalau misalnya biar aja dia aku yang dia nih. Ras gitu. Cara dijagain. Ya saya sakit lah. Kenapa? Emang sering sakit lah. Saya sakit lah. Soalnya pasangan saya yang cari duit. Jangan. Kalau matre. Dan nanti saya nggak boleh kerja lagi. Gak apa-apa, perempuan sekarang harus matre ya. Oh, enggak. Bagus. Di rumah aja. Di rumah aja, sakit nggak apa-apa ya. Iya, kalau pasangannya sakit lo ribet ya. Iya. Enggak sih. Yang mana yang benar dong? Calon istri yang baik sekali loh kalau dipikir-pikir ya. Saya sakit tadi ketika dia bilang saya sakit, saya pikir penuh pengorbanan gitu ya. Ternyata kalau dia yang sakit, saya lebih ribet. Oke, now listen to me carefully. Diduakan atau menduakan? Diduakan. Nah, Dua-duanya. Lah emang kamu menduakan? Enggak.
kayak gitu sih? Ya diduakan lah. Kenapa lu yang berantem? Ya diduakan lah. Diduakan. Oh, lebih baik Diduakan atau orang enggak? Ya diduain. Berontak. deh. Benar, yakin diduain. Sakit lo diduain. Ya nggak mau duduin, makanya saya orang itu nggak bisa jahat sama cowok. Saya nggak pernah ngeduain cowok. Saya diduain mulu. Ah, yang benar. Dulu pernah. Enggak, Belum tahu tahu, saya belum masih itu belum tua banget kan. Dulu. Gak lu nggak tahu lah pokoknya. Jadi diduakan atau menduakan? Diduakan. Kan makan, Anda jangan mempengaruhi dia dong. Diduakan atau menduakan? diduakan. Selamat Anda dapat izin ya. Jangan. Kapan lagi ya kan? Iya. Ya ini bukti. Doain kakak gue. Asik. Weh. Kenalin adik gue, anak-anak Priuk. Nama kita orang Priuk, jangan macam-macam. Lempar piring. Ini agak Tali rame piring loh. lo Padang lo. Menduakan apa diduakan? Diduakan. Tapi kalau berani-berani. Kan lo ikhlas dengan ancaman ya. Iya. Lo ikhlas Ini loh. aja. Konsekuen sama jawaban itu. Kok niat banget sih? Maksudnya? Itu tadi ngeripin lo. Tuh. Sama diduakan gini loh, kalau kita diduakan, ya kan, biarin aja kan dia yang dosa. Daripada kita menduakan, ngapain kita jadi orang yang buruk? Ya pokoknya kalau diduain, berarti kan dia memilih yang lain. Berarti Ya udah berarti kita kita dapat juga lebih kesempatan baik. nyontohin yang lain lagi. Amat. Tadi pertanyaan itu butuh jawaban yang seperti itu nggak? Ya, lo bisa ngerasain nasib lo sih sebenarnya. Gue juga akan stres yang sama kalau mendengarkan itu. Oke. Oh, belum. Sakit atau miskin? Sakit. Sakit atau miskin? Sakit. Ya sakit lah. Nggak dua-duanya. Nggak boleh, nggak boleh. Ini nggak boleh pilih. Kayak gitu. Saya boleh sakit, ya Allah, jangan sakit, ya Allah, jangan sakit. Ini cuma Jangan bukan pilihan. kamu, maksudnya kamu berarti nggak milih. Kamu milih sakit lebih Kan milih. kalau sakit, kalau ada duit, kita Ya, ke debat dokter. dulu di situ di belakang. Sakit. Kalau gue sakit. Kalau sakit, Soalnya kalau misalnya nanti Sakit nanti berobat miskin, nggak gitu. punya Iya, duit, bisa jadi berobat. nggak bisa berobat. Iya. Benar. Siapa cuma jempol doang sakitnya. Ribet banget, hanya gini aja heran. Oke, saya akan tanya pertanyaan terakhir. Dengarkan baik-baik karena pertanyaan ini ditanyakan pada saat kalau Anda misalnya ada di psikologi, pertanyaannya ada pertanyaan psikologi. Jadi dia akan ditanyakan kepada orang-orang biasanya ya. Jadi ini bukan pertanyaan mengarang-arang tapi biasanya itu psychological questions ya. Ditinggal oleh pasangan atau ditinggal oleh orang tua? Oleh pasangan. Kalau oleh pasangan. Hidup. Pasangan? Hidup. Nggak mau dua-duanya. Iya, lo gimana sih? Yang Priyoki yang dikeluarin. Saya aja deh yang mati, saya nggak kuat kehilangan. Selamat Anda dapat izin juga kalau begitu. Oke, mereka berempat ini luar biasa ya tadi jawabannya. Tapi memang itu ditanyakan. Jadi pada saat ada tes psikologi biasa ditanyakan kenapa alasannya, kenapa memilih pasangan, kenapa memilih orang tua dan sebagainya itu ditanyakan dan ada makna-makna tertentu Maknanya di balik apa? itu. Biasanya memang ada beberapa hal gitu ya. Ada pakar-pakar psikologi yang mengatakan lebih baik ditinggal oleh orang tua karena pasangan itu ke depan, sedangkan orang tua itu di belakang. Tapi pasangan bisa dicari orang Itu kan tua, katanya bukan dia. kita. Katanya dia. Ya, itu menurut dia. Itu kata saya tadi malam ya, Pak. Karena pasangan bisa digantikan. Lah, enggak. Selamat Anda dapat izin. Oke, tapi kita tutup sekarang dulu. Kita akan bahas lagi nanti karena mereka nih lagi mau bicarakan tentang sebuah project. Jadi mereka nih bikin film berempat ya. Bikin film berempat. Seperti apa caranya bikin film berempat? Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Oke. Let's talk about the project. Anda katanya berempat buat film. Silakan Iya. siapa yang Pak Produser? juru pembicara. Ya buat film sebenarnya mereka. Oh mereka. Ya. Mereka.
Udah cepetan. Oh iya, coba. Ini nggak Iya, jadi kita bikin film. Nah, Bikin Ya. film, tapi memang biar irit gitu, jadinya kita banyak keluarga juga. Enggak. Enggak, karena kan memang ini mereka juga aktor-aktor juga, aktris juga gitu, jadinya asik aja gitu kalau misalnya kita di satu film yang sama gitu. Tapi memang kita bikin filmnya tentang wanita ya. Ya, jadi judul film kita Wanita Tetap Wanita. Ceritanya tentang perempuan, di mana di sini film ini omnibus, jadi ada 5 cerita dengan 5 budaya yang berbeda, 5 pekerjaan yang berbeda, 5 masalah kehidupan yang berbeda gitu. Ya diperankan sama Alina, ya Reva, Shiren, aku, Renata Farhani. Renata sama Fahrani gitu. udah jadi ya? Sudah selesai, insya Allah nanti kita akan rilisnya tanggal 12 September. 12 September di bioskop-bioskop semua di ya? bioskop semuanya. Pokoknya gini, di film ini insya Allah akan memberikan kita semua motivasi sebagai seorang wanita. Karena pasti kita semua tahu ya, dalam hidup itu kan nggak semua yang mulus-mulus aja. Pasti kita masing-masing punya masalah yang berbeda-beda di kehidupan ini. Nah di film ini makanya ada 5 cerita itu dengan masalah kehidupan yang berbeda. Tapi gimana caranya wanita tuh bisa tetap tough, bisa tetap tangguh untuk melewati masalah itu sampai gitu semua. permasalahan itu selesai. Lalu kenapa pria harus nonton kalau gitu? Karena Supaya dia ngajarin iya. kita tetap wanita tetap kodratnya di bawah laki-laki kok. Gitu. Iya, enggak, pria harus nonton supaya pria lebih menghargai wanita gitu. Jadi apa yang terjadi masalah di sini, pria-pria ini ngelihat, oh gue nggak boleh gini istri gue, oh gue nggak boleh gini pacar gue gitu, oh gue lebih harus menghormati istri gue. Tanpa wanita hidup kita jadi Makanya apa? inspiring lah ya. Iya. Tapi semua main, Anda berempat main di sana. Tapi beda-beda cerita. Iya. Beda di tengah ketemu. Ini nggak, ini yang ini nggak Aku nggak ketemu sama Wis. Tapi aku Ketemu di loker dia berdua, aja. bertiga kita ketemu ya. Aku jadi pelayan mereka berdua. Thanks. Tapi Wisnu di sini jadi saudara juga. Bikin Salah film satu, juga. salah satu. Apa itu? saudaranya. Kenapa maaf? Apa judulnya apa? Enggak sama wanita atau wanita, tapi bagian itu first crush. Jadi di sini saya jadi director, saya juga jadi aktornya, salah satu aktornya. Saya bermain dengan Revalina, sama Revalina di salah satu ceritanya itu. Gitu. Oke. Nah itu yang bikin cerita siapa? Mbak Oni, ya. Iya. Mbak Oni, apa kabar? Jadi 5 ceritanya dari satu orang. Jadi ada satu director untuk skripnya. Jadi tapi 5, tetap 5 orang Tetap yang 5 orang. bikin 5 cerita 5 orang. 5 cerita, Saudaranya 5 ada orang. Irwan, Ada aku, Wisnu, Reza Rahadian, sama Didi Riyadi. Didi Riyadi. Oke, silakan kasih tahu lagi penonton yang ada di rumah kapan tayangnya dan sebagainya. Ya buat teman-teman semua dan penonton yang ada di rumah, jangan lupa saksikan film Wanita Tetap Wanita tanggal 12 September di bioskop Seluruh bioskop kesayangan ini. teman-teman semua. Oke, wanita tetap wanita. Terima kasih Anda berempat sudah hadir di sini. Mungkin saya tutupnya buat Tugu sama Shiren saja ya. Kalau saya menceritakan tentang keluarga, pasti saya sendiri nggak berhak untuk mengajarkan Anda. Tapi mungkin dari pendidikan yang saya terima, dari seorang psikolog namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu adalah satu-satunya psikolog yang pada saat itu selamat di kamp konsentrasi Jerman. Jadi dia melihat istrinya dibunuh di sana, dia melihat anaknya, keluarganya dibunuh, disiksa, ada yang maaf, ada yang dilecehkan seksual di depan dia dan sebagainya, sampai semua orang di sana jadi gila, kecuali dia. Jadi dia berhasil keluar dan sampai tentara Jermannya bilang Anda manusia super. Dan dia membuat sebuah buku yang intinya adalah bahwa kita tidak bisa membuat keadaan itu berubah. Pasti satu saat yang namanya masalah, musibah dan sebagainya pasti datang. Tapi kita bisa mengubah attitude kita terhadap masalah yang terjadi. Jadi keadaan tidak bisa dirubah, tapi bagaimana kita menyikapi keadaan itu bisa dirubah. So basically dia mengatakan bahwa you do not looking for happiness, you create your own happiness. Dari Corbusier inilah hitam.